Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita simak videonya. Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur selalu menyampaikan kita tentang pentingnya umat supaya nggak dipecah belah. Bagaimana umat bisa bersatu ya melalui tali qasim mushtarak atau qawasim mushtarakah. Ada hal-hal yang unsur pemersatu umat Islam, apapun madhabnya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun latar belakangnya, apapun thariqahnya, apapun madrasahnya, di tengah-tengah umat Islam ada qawasim mushtarakah, unsur-unsur pemersatu. Apa? Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan, saudara. Itu qawasim mushtarakah. Ini adalah unsur-unsur pemersatu di tengah umat, termasuk muqaddasatul ummah. Ada simbol-simbol yang disucikan oleh umat, itu termasuk qawasim mushtarakah, simbol-simbol titik-titik pemersatu di tengah umat. Di antaranya apa? Ada Makkah, ada Madinah, ada Al-Quds, Masjidil Aqsa, saudara. Maka kalau saudara bicara Masjidil Aqsa, udah nggak bicara kamu dari golongan apa, nggak bicara dari madhab apa, nggak bicara latar belakangmu apa. Hada qasimun mushtarak bainana. Ini unsur pemersatu di tengah-tengah kita, saudara. Makanya saya ingat Sayyidul Habib Abu Bakar Al-Adni di salah satu kitabnya, saudara. Beliau pernah menyinggung ketika itu Hizbullah di Lebanon melakukan perlawanan dahsyat terhadap Israel sehingga mendapatkan kemenangan. Hizbullah ini secara akidahnya Syiah, saudara. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertahankan akidah kita, jangan mau goyang. Urusan akidah harga mati. Tapi secara sikap terhadap hal-hal yang merupakan unsur pemersatu di tengah umat, saat Hizbullah saat itu menang, ada komentar-komentar nyinyir yang berbau sekterian. Hizbullah, dari golongan anu, dari golongan itu. Apa yang dilakukan oleh Habib Bakar bin Al-Adni bin Al-Masyhur? Beliau dalam kitabnya mengapresiasi perjuangan Hizbullah terhadap Gaza, terhadap Palestina, terhadap Masjidil Aqsa, saudara. Karena itu yang namanya qasim mushtarak. Makanya yang sekarang lagi terjadi nih, saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, di Gaza luar biasa, saudara. Mereka di Gaza ini keadaannya saat ini sulit luar biasa. Udah lebih dari 200 hari dibombardir, digempur, ya Allah. Di zaman Nabi SAW, 3 orang takhallafu an ghazwat Tabuk. Ada 3 orang nggak hadir perang Tabuk ketika itu, nggak ada udzur syar'i. Apa yang terjadi? Nabi SAW pada saat itu, saudara, memberikan teguran kepada mereka. Sekian puluh hari nggak ditegur oleh Nabi SAW. Bahkan sahabat-sahabat yang di Mekah, yang di Madinah nggak dikasih tegur sama Nabi SAW. Sampai dia merasakan sempit luar biasa. Tobatnya betul-betul tobat, taubah shadiqah. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yubarriuhum, Allah Subhanahu wa taala menerima daripada taubat mereka dan mengampuni daripada kesalahan mereka. Akan tetapi Nabi awalnya marah dulu, ditegur dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul tulus taubatnya. Allah yang bela ketika itu, ibadallah. Bayangkan 3 orang nggak hadir perang Tabuk radhiyallahu anhum, saudara. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap bagaimana ummah kamilah, umat Nabi Muhammad ngelihat Gaza dibombardir selama ratusan hari, anak-anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan dibantai, terus tutup mata, la yuharrik sakinan, nggak bergerak, saudara. Ada satu khatib, seorang khatib mengatakan, kalau 60.000 mayat lebih nggak bisa membuat kamu bergetar hatimu untuk bergerak, apa gunanya kata-kata yang saya sampaikan? 60.000 lebih mayat nggak bisa membuat hatimu bergerak. Begitu ada saudara kita yang nolong, saudara, yang ngirimin rudal, totok kita nyalain saudara kita yang ngirimin rudal. Terlepas dari perbedaan madhab, urusan aswaja itu prinsip kita pertahankan. Tapi dalam konteks ini jangankan Iran, andai kata ada negara kafir, tahu-tahu nyerang Israel, ngebantuin Gaza, kita bakal ngucapin terima kasih banyak. Apalagi Iran, saudara. Tugas kita bukan nyalain Iran, tugas kita ngedoain supaya Israel hancur, supaya umat Islam menang. Karena Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yukassirus sayf, beliau mematahkan pedang. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, apa kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumit? Al-Faqih
makassara saif, inna makassara al-haif. Faghi Mugaddam itu sebenarnya bukan mematahkan pedang. Yang dipatahkan oleh Faghi Mugaddam adalah kezaliman. Ketika itu sebelum zaman Sayyidina Faghi Mugaddam, seringkali pedang itu dipakai buat perang saudara. Muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Muslim sama muslim saling menumpahkan darah. Padahal Nabi mengatakan idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Muslim sama muslim bunuh-bunuhan, yang ngebunuh yang dibunuh dua-duanya di neraka, Saudara. Na'udzubillah min al-faqih makassar as-sayf. Faqih Mugaddam enggak memecahkan pedang, kata Sayyidina Ahmad bin Umar. Yang dipatahkan simbol kezaliman. Ketika pedang dipakai bukan dengan cara yang syar'i, itu yang dipatahkan Faqih Mugaddam. Tapi kalau jihad yang syar'i seperti di Palestina, yang didukung oleh ulama-ulama kita, para masyayikh kita, didoakan kemenangan. La syubhata fi, lawannya kafir harbi, jelas Saudara. Giliran ada saudara sesama muslim walaupun mubtadi', walaupun ahlul bid'ah, Saudara anggap, tapi dia membantu saudara kita di Palestina, mestinya kewajiban kita ngedoain, bukan nyinyir. Udah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi malah bikin susah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan insya Allah berkat haul hari ini umat Islam hatinya dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gaza diberikan kemenangan, Palestina diberikan kemenangan, semua yang perang lawan Israel diberikan kemenangan. Mudah-mudahan Israel segera hancur insya Allah. Dunia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan berkat Habibana Habib Bakar Atim bin Ali Al-Masyhur, Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita, Allah hidupkan dalam keadaan ahlus sunnati wal jamaah. Allah hidupkan dalam keadaan iman, Allah hidupkan dalam keadaan Islam, sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Samihuna alil. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah tayangan video yang sangat luar biasa dari Al-Habib Hanif Al-Attas, Masya Allah. Nah, teman-teman, dari yang disampaikan tadi oleh Al-Habib Hanif bahwa persoalan yang masih terjadi saat ini antara Iran dan Israel itu adalah masih saja ada sekelompok orang, ya katakanlah mereka tidak ada yang nyinyir lah, ada yang tidak menyukai lah, segala macam lah kan, tidak pro lah dengan Iran yang lagi nyerang Israel, teman-teman. Nah, dari yang disampaikan tadi, teman-teman, bahwa kalau kita sudahlah tidak bisa membantu, jangan pula kita ngata-ngatain gitu loh, ngata-ngatain. Lebih baik kita itu diam, teman-teman. Jadi apa ya, saudara kita yang ada di Palestina itu kan merasa terbantu, teman-teman, dengan adanya kejadian yang saat ini, teman-teman ya. Meskipun kita tahu bahwa Iran itu adalah mayoritas Syiah. Mungkin teman-teman juga pasti banyak yang tahu ya bahwa Iran itu adalah Syiah. Seperti yang disampaikan tadi oleh Al-Habib Hanif, jangankan Iran, mau negara Cina, negara apapun, kalau nyerang Israel, teman-teman ya, itu kita doakan. Nah, seperti itu, teman-teman, agar mereka ketika nyerang Israel ini menang, teman-teman. Nah, apalagi Iran. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita bantulah. Kalau kita tidak bisa membantu secara tenaga,
mungkin kita bantu dengan cara kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar bisa merdeka, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Mohon dimaafkannya sebesar-besarnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga bisa terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.